Perkenalkan, nama saya Mika Menorek dari SMA Negeri 1 Kongkoan kelas 10 IPA 5. Pada saat ini saya akan mempresentasikan akulturasi kebudayaan di masa Hindu-Buddha. Pengertian akulturasi kebudayaan. Akulturasi kebudayaan adalah suatu proses percampuran di antara unsur-unsur kebudayaan yang satu dengan kebudayaan lainnya, sehingga membentuk kebudayaan baru. Kebudayaan baru yang merupakan hasil percampuran itu masing-masing tidak kehilangan kepribadian ataupun ciri khasnya. Oleh sebab itu, untuk dapat berakulturasi, masing-masing kebudayaan haruslah seimbang. Begitu pula untuk kebudayaan Hindu atau Buddha dari India dengan kebudayaan Indonesia asli. Contoh akulturasi kebudayaan berikut ialah contoh hasil akulturasi di antara kebudayaan Hindu-Buddha dengan kebudayaan Indonesia asli, yakni sebagai berikut. 1. Seni bangunan. Bentuk-bentuk bangunan candi di Indonesia yang umumnya ialah bentuk akulturasi di antara unsur-unsur budaya Hindu maupun Buddha dengan unsur budaya Indonesia asli. Bangunan yang megah atau patung-patung berwujudan dewa maupun Buddha dan bagian-bagian candi serta stupa ialah unsur-unsur dari India. Bentuk candi-candi di Indonesia pada hakikatnya ialah punden, berundak yang merupakan unsur dari Indonesia asli. Candi Borobudur ialah salah satu contoh dari bentuk akulturasi tersebut. 2. Seni rupa dan seni ukir. Masuknya pengaruh India dapat membawa perkembangan di dalam bidang seni rupa, seni pahat, serta seni ukir. Hal tersebut dapat dilihat dari relief maupun seni ukir yang dipahat pada bagian dinding-dinding candi. Contohnya, relief yang dipahatkan pada dinding-dinding pagar langkan di Candi Borobudur yang merupakan pahatan riwayat dari Buddha. Di sekitar Sang Buddha terdapat juga lingkungan alam di Indonesia seperti rumah panggung serta burung merpati. Relief binatang pada bagian Candi Borobudur pada relief Kalamakara pada candi tersebut dibuat sangatlah indah. Hiasan relief Kalamakara yang dasarnya ialah motif binatang serta tumbuh-tumbuhan. Hal tersebut sudah dikenal sejak masa sebelum Hindu. Binatang-binatang itu dipandang suci, maka seringkali diabadikan dengan cara dilukis. 3. Seni sastra dan seni aksara. Pengaruh India membawa perkembangan di seni sastra Indonesia. Seni sastra waktu itu ada yang berbentuk prosa, serta ada yang berbentuk tambang atau puisi. Berdasarkan isinya, kesusastraan dapat dikelompokkan menjadi 3, yakni tutur atau pitutur, kitab keagamaan, kitab hukum, serta wiracarita kepahlawanan. Bentuk wiracarita ternyata sangat terkenal di Indonesia, terutama kitab Ramayana serta Mahabharata. Kemudian timbul juga wiracarita hasil dari gubahan para pujaga di Indonesia. 4. Sistem kepercayaan. Sejak masa praaksara, orang di Kepulauan Indonesia sudah mengenal simbol-simbol yang bermakna filosofis. Sebagai contohnya, kalau ada orang meninggal, di dalam kuburannya akan disertakan benda-benda. Di antara benda-benda itu juga terdapat lukisan tersebut naik perahu. Hal tersebut memberikan makna bahwa orang yang sudah meninggal rohnya akan melanjutkan perjalanan ke tempat tujuan yang membahagiakan, yakni alam baka. 5. Sistem pemerintahan. Setelah datangnya pengaruh India di Kepulauan Indonesia, dikenal dengan adanya sistem pemerintahan secara sederhana. Pemerintahan yang dimaksud ialah semacam pemerintah di suatu desa ataupun daerah tertentu. Rakyat yang mengangkat seorang pemimpin ataupun semacam kepala suku. Orang yang dipilih sebagai pemimpin biasanya orang yang sudah tua atau senior, arif dan dapat membimbing, memiliki kelebihan-kelebihan tertentu termasuk di bidang ekonomi, berwibawa dan memiliki semacam kekuatan gaib atau kesaktian. Setelah pengaruh India masuk, maka pemimpin tadi diubah menjadi raja serta wilayahnya disebut kerajaan. Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia.
Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia terdiri dari 15 kerajaan. Yang pertama, Kerajaan Kutai. Kedua, Kerajaan Tarumanegara. Ketiga, Kerajaan Kalingga. 4, Kerajaan Wijayapura. 5, Kerajaan Melayu. 6, Kerajaan Kanjuruhan. 7, Kerajaan Salaka Negara. 8, Kerajaan Sriwijaya. 9, Kerajaan Mataram Kuno atau Medang. 10, Kerajaan Sunda Galuh. 11, Kerajaan Kediri. 12, Kerajaan Singasari. 13, Kerajaan Kahuripan. 14, Kerajaan Janggala. 15, Kerajaan Majapahit.